Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Teladan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kimia SMA kelas 11, yaitu berkaitan dengan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau yang sering disimbolkan dengan Kp. Nah, bagaimana kita menentukan atau menghitung nilai Kp di sini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai menghitung nilai Kp, ya, saya ingatkan kembali bahwa untuk tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp ini hanya dipengaruhi oleh fase atau wujud zat yang bentuknya adalah gas atau yang simbolnya adalah G. Sebagai contoh, misalkan nanti kalau misalkan ada suatu reaksi 2SO2 ditambah O2 setimbang menghasilkan 2SO3, maka nilai Kp-nya di sini adalah hasil kali tekanan zat yang sebelah kanan dipangkatkan koefisien. Dalam hal ini yang kanan hanya SO3 saja, ya. Di sini koefisiennya 2 pangkat 2 dibagi dengan tekanan yang kiri dipangkatkan dengan masing-masing koefisien. Dalam hal ini adalah SO2 pangkat 2 dan O2 di sini cuma pangkat 1. Kemudian kalau misalkan dalam suatu reaksi kesetimbangan itu ada fase yang selain gas, contohnya misalkan di sini ada 2 NaHCO3 fasenya solid setimbang menghasilkan Na2CO3 dengan fase solid ditambah dengan H2O fase gas dan CO2 fasenya juga gas. Maka untuk reaksi ini tetapan kesetimbangan Kp-nya itu cukup hasil kali tekanan dari H2O dikalikan dengan tekanan CO2. Kenapa kok yang NaHCO3 dan Na2CO3 ini tidak dimasukkan dalam persamaan Kp? Karena di sini wujudnya atau fasenya adalah solid, ya. Ingat kembali bahwa di dalam tetapan kesetimbangan Kp itu yang digunakan atau yang masuk ke dalam persamaan kesetimbangan itu adalah yang wujud atau fasenya adalah gas. Contoh soal misalkan sebanyak 6 mol NH3 dipanaskan dan terurai menjadi N2 dan H2. Nah, ini kan kebetulan kan gas semua, ya. Ini NH3 itu gas amonia, N2 gas nitrogen, dan H2 itu adalah gas hidrogen. Pada saat tercapai kesetimbangan masih tersisa 2 mol NH3. Jika tekanan gas pada saat setimbang adalah 20 atm, maka tentukan tetapan kesetimbangan Kp. Oke, untuk mengerjakan contoh soal 1 di sini, kita tuliskan dulu reaksi kesetimbangannya. Di soal dikatakan bahwa NH3 ini terurai menjadi N2 dan H2. Dan reaksi ini harus kita tuliskan dalam keadaan setara. Ini kalau disetarakan ini NH3 koefisiennya 2, kemudian N2 koefisiennya 1, dan H2 koefisiennya adalah 3. Ini reaksinya sudah setara. Kemudian setelah itu kita tentukan dulu mol mula-mula reaksi dan setimbangnya. Di soal dikatakan bahwa ini NH3 yang dipanaskan mula-mula adalah 6 mol di sini, ya. Ini adalah sebagai mol NH3 mula-mula kita masukkan ke dalam sini, yaitu 6 mol. Kemudian pada saat tercapai kesetimbangan ini masih tersisa 2 mol NH3. Artinya di sini 2 mol NH3 ini sebagai mol pada saat setimbang kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini 2 mol. Maka kalau awalnya adalah 6 mol dan tersisa pada saat setimbang itu tinggal 2 mol, berarti NH3 yang bereaksi adalah 4 mol. Kemudian berapakah molnya N2 dan H2 yang bereaksi? Ingat bahwa untuk mol reaksi itu setara dengan perbandingan koefisien. Nah, di sini koefisiennya adalah 2 banding 1 banding 3. Maka kalau yang NH3 ini adalah 4 mol, maka N2-nya adalah separuhnya karena ini 2 banding 1, ya. Maka di sini 2 mol, dan yang untuk NH3 ini perbandingannya 2 banding 3. Maka kalau di sini 4 mol, di sini ketemunya adalah 6 mol. Kemudian berarti kita bisa peroleh bahwa pada saat setimbang ini nanti molnya NH3 ini sudah jelas 2 mol, kemudian nanti N2-nya 2 mol dan H2-nya ini adalah 6 mol. Karena di dalam soal ditanyakan berapakah nilai Kp-nya, maka untuk menghitung nilai Kp kita masukkan persamaannya terlebih dahulu. Berarti untuk menghitung nilai Kp sama dengan hasil kali tekanan dari N2 atau zat yang di sebelah kanan dikali dengan tekanan dari H2 dipangkatkan 3 karena di sini koefisiennya H2 adalah 3 dibagi tekanan yang sebelah kiri, yaitu di sini adalah NH3 dengan koefisien 2. Artinya di sini NH3-nya tekanannya dipangkatkan 2. Nah, pertanyaannya adalah di sini yang disetimbang itu dalam bentuk mol, padahal yang dimasukkan ke dalam Kp ini adalah dalam bentuk tekanan. Maka bagaimana kita mengkonversi dari mol ini menjadi tekanan? Untuk tekanan N2 misalkan. Jadi untuk menghitung tekanan N2 nanti bisa diperoleh dengan menggunakan persamaan mol N2 dibagi dengan mol total dikali P total. Dalam hal ini mol totalnya itu adalah mol gas pada saat setimbang. Nah, di sini pada saat setimbang itu mol gasnya adalah
2 ditambah 2 ditambah 6, maka maka mol total gasnya di sini adalah 10 mol. Dan tekanan total ini di soal sudah jelas dikatakan ini ada 20 atm, itu sebagai tekanan total gasnya. Sehingga tinggal kita masukkan aja datanya. Mol N2 ini adalah 2 mol, ya, tekanan mol totalnya adalah 10 dan tekanan totalnya itu adalah 20, maka bisa kita peroleh bahwa tekanannya N2 itu adalah 4 atm. Begitu juga nanti untuk menghitung tekanannya H2 dengan menggunakan persamaan yang hampir sama di sini. Yang berbeda adalah kalau kita menghitung tekanannya H2, maka yang di atas ini adalah mol H2. Yang lainnya sama, per mol total dikali P total. Mol H2-nya di sini pada saat timbang adalah 6 mol, kita masukkan ke sini berarti nanti 6 per mol totalnya 10 dikali tekanan totalnya 20 atau hasilnya adalah 12 atm. Kemudian untuk yang tekanan NH3 dengan cara yang sama nanti kita akan peroleh, ya, NH3 di sini molnya adalah 2 mol pada saat timbang dibagi mol totalnya adalah 10, tekanan totalnya 20 diperoleh 4 atm. Nah, dari data tekanan yang sudah kita peroleh ini, kita masukkan ke dalam tetapan kesetimbangan Kp, persamaan yang di sini. Sehingga nanti ketemu 4 dikalikan 12 pangkat 3, ya ini 4 ini adalah tekanan N2, 12 itu adalah tekanan dari H2, dipangkatkan 3 ya, dari sini tadi. Dibagi dengan tekanan NH3. NH3 tadi kita peroleh tekanannya adalah 4, kita masukkan ke sini, dipangkatkan dengan koefisien NH3 adalah 2. Sehingga hasil akhirnya itu adalah 432. Nah, ini adalah tetapan kesetimbangan Kp dari contoh reaksi nomor 1. Oke, semoga mudah untuk dipahami ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham silahkan tanyakan di kolom komentar. Kemudian saya lanjutkan ke contoh yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, di sini dikatakan lantanium oksalat atau La2C2O4 3 kali diletakkan dalam ruang hampa 10 liter dan dibiarkan terurai hingga mencapai kesetimbangan. Reaksi setimbangnya adalah La2C2O4 3 kali, ya, fasenya adalah solid, setimbang menghasilkan La2O3 fasenya solid, ditambah dengan 3CO dan 3CO2, ya, ini keduanya adalah fasenya adalah gas. Dikatakan juga bahwa jika dalam keadaan setimbang tekanan total dalam ruangan tersebut adalah 0,2 atm, maka tetapan kesetimbangan Kp dari reaksi tersebut adalah berapa? Nah, ini saya jelaskan dengan cara konsep ya. Jadi yang pertama kita tuliskan dulu reaksi setimbangnya. Di soal sudah diketahui reaksi setimbangnya, ya, tinggal kita pindah aja di sini dan kita tentukan mol mula-mula reaksi dan sisa nanti. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita menentukan bagaimana persamaan Kp-nya dari reaksi ini. Nah, di sini persamaan Kp-nya itu hanya hasil kali tekanan dari CO dikalikan dengan tekanan CO2, masing-masing dipangkatkan dengan koefisien. Dari sini kan CO koefisiennya 3, CO2 ini koefisiennya juga 3 di sini, maka di sini semuanya dipangkatkan 3. Nah, kemudian kenapa yang La2C2O4 3 kali dan La2O tidak masuk ke dalam tetapan Kp di sini? Ingat kembali bahwa kalau Kp itu hanya untuk fase gas saja. Nah, kebetulan di sini yang La2C2O4 3 kali ini fasenya solid, begitu juga untuk yang La2O3 ini fasenya juga solid, sehingga tidak masuk ke dalam persamaan Kp di sini. Kemudian kita hitung mol mula-mula reaksi dan sisa. Padahal di soal, kalau kita baca kembali soalnya, ini tidak ada yang menunjukkan berapakah mol zat yang ada di dalam reaksi tersebut. Maka karena tidak ada mol, kita misalkan aja dengan Y mol di sini. Terus yang bereaksi bagaimana? Bereaksi di sini juga tidak ada keterangan. Yang ada keterangan hanya 0,2 ini adalah tekanan total dari ruangan dari reaksi tersebut. Nah, maka nanti untuk reaksinya ya tidak masalah. Kita misalkan juga, misalkan kita misalkan X, berarti nanti yang La2O3 ini adalah X juga, yang CO2 dan CO ini nanti 3X. Nah, kenapa kok ini 3X? Karena di sini koefisiennya adalah 3. Sehingga dari sini kita bisa peroleh bahwa mol setimbangnya nanti yang La2C2O4 3 kali Y minus X, kemudian yang La2O3 adalah X, kemudian CO 3X dan CO2 juga 3X mol. Kemudian dari mol ini kita konversi menjadi bentuk tekanan, karena yang masuk ke dalam persamaan di sini adalah data tekanan. Sama seperti yang sebelumnya di contoh 1 tadi sudah kita bahas bahwa untuk menghitung tekanan CO, ya, itu nanti bisa dihitung dari molnya CO dibagi dengan mol total dikali dengan tekanan total. Tapi ingat kembali bahwa mol total ini hanya mol total pada fase gas saja, karena Kp itu hanya untuk fase gas.
Nah, di sini yang fase gasnya hanya CO dan CO2, maka nanti mol totalnya itu yang dihitung dari sini saja, yaitu 3X dan 3X, atau hasil totalnya adalah 6X mol, yaitu adalah mol total gasnya. Kita masukkan ke dalam persamaan nanti. Kemudian tekanan total di soal sudah ada, yaitu tekanan totalnya adalah 0,2 atm. Sehingga tinggal kita masukkan datanya. CO ini adalah 3X, ya, per mol totalnya adalah 6X, tekanan totalnya adalah 0,2 atm. Ini 3X dengan 6X ini bisa kita coret menjadi 1/2, per 2 kali 0,2, maka hasilnya tekanan dari CO sama dengan 0,1 atm. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung tekanannya CO2 dengan rumus mol CO2 per mol total, ya, mol total gas ya, dikali dengan P total. Ini sama, CO2 juga 3X, ya, mol totalnya tadi 6X dikali 0,2, maka hasilnya adalah 0,1 mol di sini. Nah, ini tekanan CO ataupun CO2 sudah kita peroleh, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan Kp di sini. Masing-masing 0,1 dipangkatkan 3. 0,1 ini kalau dituliskan dalam perpangkatan ini setara dengan 10 pangkat negatif 1. Artinya di sini nanti 10 pangkat negatif 1 pangkat 3 dikali 10 pangkat negatif 1 pangkat 3, atau totalnya adalah 10 pangkat negatif 6. Nah, ini tadi adalah nilai Kp dari contoh soal nomor 2. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini mudah untuk dipahami dan sangat bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa silahkan dukung terus channel Materi Teladan dengan klik tombol like dan subscribe channel Materi Teladan. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian juga bisa untuk memahami materi kimia dengan mudah. Baik, untuk pembahasan tetapan kesetimbangan Kp saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.